Halo Leo, selamat datang kembali di channel Tarot Tanpa Filter. Ini adalah reading bulan purnama kamu. Tadi untuk layer pertamanya udah saya shuffle ya. Nanti untuk selanjutnya kita akan konfirmasi lagi. Di sini unik ya, saya melihat nih kartunya heart semua. Gitu. Siap-siap nih, kayaknya siap-siap. Ada yang bikin hati kamu senang lagi. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini bicara tentang rahasia, tentang misteri ilahi, misteri semesta gitu ya. Atau akan ada sesuatu yang terungkap. Bisa juga akan ada sesuatu yang apa ya, yang tadinya kamu nggak ngerti, kamu jadi ngerti. Ada sesuatu yang tadinya kamu nggak lihat, jadi sekarang kelihatan. Karena apa? Bulan purnama. Karena kartu ini moon ya, di Lenormand ini moon. Sama kan ini tarot reading buat bulan purnama. Karena bulan purnama itu akan menyinari kegelapan, makanya yang tadi nggak kelihatan akan kelihatan. Oke, ini bicara tentang sosok laki-laki atau maskulin energi ya. Bisa juga kan perempuan maskulin energinya dominan gitu. Bisa jadi ada sosok laki-laki atau sosok dengan maskulin energi yang signifikan di hidup kamu. Bisa itu atasan kamu, kakak laki-laki, atau perempuan dengan strong maskulin energi. Dan ini signifikan ya di hidup kamu dalam periode ini dari bulan purnama ini sampai bulan purnama berikutnya. Lalu ini adalah bicara tentang kabar mungkin yang kamu tunggu, atau seseorang, bisa juga dari orang ini ya, orang ini yang membawa kabar. Bisa juga tentang pekerjaan orang gitu, bisa orang lama dari hidup kamu, terus kayak nggak lama, udah lama nggak ada kabar, nggak dateng, terus sekarang dia menyambung kembali tali silaturahmi ya. Ini orang ini bisa ada hubungannya dengan percintaan, bisa juga enggak, tapi dia datang membawa kabar. Oke, kita lihat lebih jauh. Wow, seneng. Kamu yang punya reading, aku yang seneng. Terus mungkin ini saatnya kamu berkumpul, yang tadinya mungkin kamu kayak apa ya, lebih lebih menghabiskan banyak waktu sama diri kamu sendiri, atau kamu kayak lagi pengen menyendiri jadi manusia goa dulu gitu ya, kayak efek dari corona mungkin gitu, karena nggak boleh keluar-keluar jadi kamu kelamaan kenyamanan gitu ya, nggak keluar-keluar rumah dan nggak ketemu temen gitu. Mungkin ini waktunya kamu bersosialisasi kembali. Ini nggak mesti sama cewek-cewek sih, kayak kartu sosial gitu loh, waktunya keluar lagi, ketemu teman lagi gitu. Atau mungkin cobain dating apps lagi gitu, bisa juga ya, kan waktunya bersosialisasi. Dan ini lihat baca engagement, soulmate, engagement ring, soulmate. Siap-siap kamu yang single akan ketemu dengan seseorang gitu, atau baru dekat, orang itu akan apa ya, menyatakan keseriusannya. Buat yang udah berjalan cukup lama tapi belum nikah, orang itu akan menyatakan keseriusannya. Yang single, kamu akan menemukan orang ini, soulmate kamu, orang yang akhirnya pas buat kamu. Kamu akan ngerti gitu ya, kenapa hubungan kamu yang sebelumnya nggak berfungsi gitu ya, karena memang orang itu bukan buat kamu. Yang buat kamu akan datang. Ya, yang tadi saya bilang tadi, mungkin tadi hal yang tadinya tidak kelihatan sama kamu terus terlihat, itu mungkin sebagian dari kalian akan mengalami kecewaan, atau sekarang kalian berada dalam ini ya, broken heart, kecewa, sedih, patah hati, dan kecemasan. Saya lihat ini ada hubungannya, sebagian dari kalian ini sangat signifikan hubungannya dengan hubungan percintaan gitu ya. Tapi yang udah tadi saya bilang, orang-orang yang udah berlalu dari hidup kalian, ketika kalian ketemu sama soulmate kalian akan mengerti kenapa hubungan itu tidak berfungsi.
Orang itu datang sebentar, numpang lewat, ngajarin kalian sesuatu tentang hidup, tentang diri kalian, tentang cara pandang hidup kalian. Setelah tugasnya selesai untuk saling mengajari sebuah pelajaran tentang kehidupan, orang itu lewat, mungkin ketemu orang lain ya. Nah, setelah kalian berproses dengan orang itu, orang yang beneran akan stay di hidup kalian akan datang dan akan stay gitu. Karena memang waktunya untuk ketemu dan untuk stay. Jadi, kalau kalian berada di kesedihan sekarang, kecemasan karena hubungan kalian berakhir, berarti itu hubungannya memang cukup sampai di situ. Waktu expire-nya ya udah sampai di situ. Itu yang kalian harus mengerti dan kalian lihat gitu ya. Di sini ada, saya lihat kartu ini muncul terus ya dari tadi. Mungkin secara kolektif gitu energinya sedang mengalami perjalanan spiritual gitu. Ada hal yang signifikan mungkin karena hubungan percintaan yang berakhir, jadi kayak semesta membawa jalan teman-teman gitu ya, secara kolektif itu jadi katalis buat perjalanan spiritual kalian gitu. Karena mata ketiga ini atau cakra keenam ya, cakra keenam itu kayak energi spiritual sih buat saya. Kayak ketika mata ketiga itu terbuka, cara pandang kita, cara kita ngeliat kehidupan itu akan beda. Kalau sekarang kalian belum mengerti, nanti ada saatnya kalian mengerti gitu. Oke, kita lanjut ke tarotnya. Kan saya bilang juga apa? Yang keluar 3 major arcana semua. Ini transformasi hidup yang sangat signifikan sih, dan saya lihat ini udah ada perannya semesta banget gitu. Kenapa? Ketika major arcana muncul, apalagi semuanya yang muncul major arcana itu udah sesuatu yang tak terhindarkan terjadi dalam hidup kita gitu sih. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa lihat, nggak bisa ngerti, nggak apa-apa. Kayak di kartu justice ini kan matanya ketutup gitu ya. Kayak ada sesuatu yang nggak bisa kita lihat sekarang itu. Tapi apa? Itu memang udah waktunya harus terjadi gitu. Kayak mau nggak mau mau nggak mau kita dibawa ke dalam suatu perjalanan yang membantu kita untuk melihat sesuatu yang tadi nggak kelihatan, tadinya kita nggak ngerti, kayak mata kita terbuka gitu, bisa ngeliat bigger picture-nya gitu ya. Dan ini ada kartu star, ini bicara tentang harapan, tentang healing, tentang mimpi-mimpi kita gitu. Mungkin ketika kita diproses ada momen major arcana ini ya, sesuatu yang signifikan. Mungkin kita kayak kayak hilang harapan, mungkin kita kayak udah nggak pengen mimpi gitu ya sama hidup, nggak pengen punya goals lagi gitu. Ini kayak pengingat gitu dari semesta. Kayak bukan berarti hidup akan kayak gitu terus gitu. Karena hidup itu ada musimnya. Sekarang musimnya diproses, kan nggak selamanya diproses. Gantian dong. Gantian untuk menuai kebahagiaan kita. Karena diproses itu menyakitkan. Ketika sudah selesai diproses, kita waktunya menuai kebahagiaan kita. Karena tadi apa saya bilang, di sini ada engagement ring ya. Lalu ada kartu soulmate gitu. Kalau orangnya udah waktunya berlalu, karena di depan sudah ada disediakan apa yang pas buat kita. Gak cuma masalah jodoh, masalah karir, bisnis, cita-cita, harapan-harapan kita diarahkan dalam suatu jalan yang emang udah terbaik buat kita gitu. Kalau kalian percaya sama past life, itu sesuatu yang udah kita pilih, udah tracknya kita gitu ya, yang kita jalani di kehidupan ini gitu. Kalau kita melenceng keluar dari track itu, misal tracknya lurus terus kita belok ke sini, ya semesta akan bawa kita balik supaya kita jalan lurus lagi gitu ya. Oke, untuk yang terakhir advice-nya kita buka. Oke, win-win outcome is forecast gitu. Ini bicara keseimbangan gitu, solusi yang pas buat semuanya. Mungkin itu tadi, hubungan kamu sebelumnya gak seimbang gitu ya. Jadi kamu dibawa dulu nih kembali ke track supaya kamu seimbang sama diri kamu, seimbang juga sama hubungan yang ada di hidup kamu. Kalau kamu karena sesuatu yang terjadi ini kamu mempertanyakan self worth kamu gitu, kamu mempertanyakan keberhargaan kamu sebagai individu, kamu berharga ya. Kamu berharga, apapun yang terjadi, kamu berada di dunia ini aja kamu udah berharga ya. Balance, spirituality, dan practicality. Ini kartunya
Temanya balance nih, hidup kalian pada kurang balance apa ya? Aku ngerti sih kalau Leo itu udah sayang sama orang tuh pasti udah all out gitu, sama temen, sama apapun itu. Kalau dia udah ngasih hatinya, dia bakal all out, bakal kasih semuanya gitu. Jadi kayak mungkin dia lupa juga memberi dan lupa sayang sama dirinya ya. Jadi ini kembalikan keseimbangan kalian. Mungkin juga kalian lupa mengingat Tuhan gitu ya. Mesti dicolek dulu sama semesta. Sini balik dulu ke jalan yang benar. Kalau nggak dicolek kayak nggak inget gitu sama Tuhan gitu ya. Kalau hubungan itu nggak cuma masalah hidup itu nggak cuma masalah hubungan aja gitu ya. Ada hal-hal lain yang perlu dilihat dalam hidup ini, sama kayak mimpi-mimpi kamu, hubungan kamu dengan orang-orang lain selain percintaan kamu, purpose hidup kamu, hal-hal semacam itu ya. Jadi temanya keseimbangan buat kamu, dan kamu harus mengingat kamu berharga gitu. Apapun yang terjadi kamu berharga. Oke, segitu aja readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.